my channel. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 2, muatan IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Informasi tentang ekosistem penting diketahui ketika kita memiliki hewan peliharaan. Menurut pendapatmu, mengapa informasi tentang ekosistem perlu diketahui untuk diterapkan ketika kita memelihara hewan peliharaan? Nah, kita akan belajar jenis-jenis ekosistem. Komponen biotik dan abiotik berinteraksi dan membentuk sebuah ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem di bumi dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Ekosistem alami dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat, terestrial, dan ekosistem perairan atau akuatik. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi sumber daya alam dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Apa saja sih contoh ekosistem alami dan buatan? Nah, ini adalah contoh ekosistem alami daratan. Nah, di sini ada di darat, kemudian ekosistem ini terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Nah, di sini ada rumput, tanaman, hewan, tanah, pohon. Nah, di sini semua komponen ekosistem ada. Dan ini secara alami. Kemudian yang kedua, ekosistem alami laut. Nah, di sini terdapat tumbuhan, kemudian air, hewan laut, ikan. Nah, di sini ekosistem laut ini terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Kemudian contoh ekosistem buatan. Yang pertama adalah akuarium. Nah, akuarium ini menyerupai dengan ekosistem yang ada di laut. Tetapi bedanya adalah ekosistem ini dibuat oleh tangan manusia. Nah, ini disebut ekosistem buatan. Nah, di sini dibuat semirip mungkin dengan yang aslinya. Jadi, ada perbedaan ya antara ekosistem alami dan buatan. Nah, di sini ada manusia, kemudian ada perkebunan tanah yang diolah menjadi persawahan. Nah, di sini adalah ekosistem buatan yang ditujukan untuk mencari sumber daya alam dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk melanjutkan kehidupan. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya ada 3. Nah, kalau pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar jenis makanan hewan ada 2, yaitu tumbuhan dan hewan. Nah, di sini kita akan belajar lagi, tetapi penggolongan hewannya berdasarkan jenis makanannya, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Herbivore dapat memakan tumbuhan berupa daun, batang, biji, dan juga umbi-umbian. Contohnya burung, sapi, dan lainnya. Herbivore umumnya memiliki gigi seri dan gigi geraham. Yang kedua adalah hewan pemakan daging atau karnivora. Hewan yang memakan hewan lain disebut karnivora. Contohnya harimau, singa, ular, burung elang, dan lainnya. Karnivora memiliki susunan gigi yang berbeda dengan herbivora. Gigi geraham karnivora berlekuk-lekuk tajam. Nah, gunanya adalah untuk mencabik-cabik makanan atau daging hewan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu hewan pemakan segala tumbuhan atau hewan. Nah, atau kita sebut dengan omnivora. Jadi omnivora itu memakan segala ya bisa tumbuhan, bisa hewan. Hewan omnivora memakan segala tumbuhan dan hewan. Contohnya ayam, tikus, bebek, dan ikan. Ayam memakan biji-bijian seperti beras dan jagung, dapat pula memakan cacing. Nah, susunan gigi omnivora adalah gabungan antara
herbivora dan karnivora. Nah, anak-anak, ini adalah not angka dan not balok dari lagu Anak Gembala ciptaan Ate Mahmud. Nada dasarnya adalah do sama dengan G, kemudian di sini kalian bisa lihat ini adalah not angka, ini disebut not angka, kemudian ini disebut not balok. Nanti kalian harus bisa mengidentifikasi lagu Anak Gembala ini termasuk tangga nada apa. Cara mengidentifikasinya adalah yang pertama, apakah yang lagu Anak Gembala itu termasuk tangga nada diatonis mayor atau minor. Jadi kalian nanti cari dulu lagunya, kemudian kalian identifikasi apakah tangga nadanya termasuk mayor atau minor. Lalu kalau mayor atau jika dia minor, ciri-cirinya apa? Kemudian kalian tulis isinya itu lagu ini menceritakan tentang apa. Kemudian saat menyanyikan lagu ini, kalian ekspresi yang benar itu seperti apa. Nah, nanti kalian bisa tulis identifikasi tangga nada lagu Anak Gembala dengan benar. Nah, anak-anak, jadi kalian harus bisa ya mengidentifikasi sebuah lagu apakah dia termasuk tangga nada mayor atau minor. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.